Halo semua, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat panas dan mungkin sedikit kontroversial, yaitu tentang dinamika hubungan Indonesia dengan negara tetangga kita, Singapura. Ada sialemen kuat bahwa kemajuan pesat Indonesia saat ini membuat beberapa pihak merasa tidak nyaman, dan Singapura disebat-sebat sebagai salah satunya. Benarkah ada upaya untuk mengganggu laju pertumbuhan Indonesia? Mari kita bedah lebih dalam. Selama puluhan tahun, Singapura telah menikmati posisi sebagai pusat ekonomi, keuangan, dan logistik di Asia Tenggara. Mereka punya pelabuhan super sibuk, pusat finansial kelas dunia, dan menjadi magnet bagi investasi asing. Posisi dominan ini tentu saja sangat menguntungkan bagi mereka. Namun, lanskap geopolitik dan ekonomi di kawasan ini sedang berubah drastis, dan bintangnya adalah Indonesia. Coba kita lihat Indonesia dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa adalah pasar raksasa. Pemerintah kita saat ini sedang gencar-gencarnya membangun infrastruktur besar-besaran, mulai dari jalan tol, pelabuhan, hingga bandara modern. Proyek hilirisasi sumber daya alam, seperti nikel, juga menjadi game changer. Dulu kita hanya ekspor bahan mentah. Sekarang kita mengolahnya di dalam negeri, menciptakan nilai tambah yang luar biasa dan menarik investasi pabrik baterai mobil listrik dari seluruh dunia. Belum lagi pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Ini bukan sekadar memindahkan ibu kota, tapi membangun sebuah pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kalimantan, yang secara strategis akan mengubah peta ekonomi nasional dan regional. IKN dirancang sebagai kota pintar yang hijau dan berkelanjutan. Sebuah proyek ambisius yang menarik perhatian global. Nah, semua kemajuan ini, mulai dari hilirisasi, pembangunan infrastruktur, hingga IKN, secara langsung maupun tidak langsung, bisa mengancam dominasi yang selama ini dipegang oleh Singapura. Bayangkan saja, jika pelabuhan-pelabuhan baru di Indonesia semakin efisien dan terintegrasi, sebagian arus logistik yang tadinya harus mampir ke Singapura, bisa jadi akan beralih langsung ke Indonesia. Ini jelas akan mengurangi pendapatan mereka dari sektor jasa pelabuhan dan logistik. Kemudian, dari sisi investasi, dengan iklim investasi yang semakin baik dan pasar domestik yang sangat besar, Indonesia menjadi destinasi yang jauh lebih menarik bagi para investor. Pabrik-pabrik besar yang tadinya mungkin melirik Singapura atau negara lain, kini lebih memilih membangun fasilitasnya langsung di Indonesia, dekat dengan sumber bahan baku dan pasarnya. Dari sinilah muncul dugaan bahwa ada upaya untuk mengganggu atau memperlambat laju Indonesia. Gangguan ini tidak selalu berbentuk konfrontasi terbuka, melainkan bisa melalui cara-cara yang lebih halus. Misalnya, melalui opini di media internasional yang menyoroti sisi negatif proyek pembangunan di Indonesia, atau company-company yang mempertanyakan stabilitas politik dan hukum di negara kita. Tujuannya apa? Untuk menciptakan keraguan di benak para investor global. Logikanya sederhana. Jika investor ragu, mereka akan menunda atau bahkan membatalkan rencana investasinya di Indonesia. Jika proyek-proyek strategis kita terhambat karena kekurangan dana atau dukungan internasional, maka laju pertumbuhan kita pun akan melambat. Dan siapa yang diuntungkan jika Indonesia melambat? Tentu saja negara yang status quo-nya terancam oleh kemajuan kita. Kita tidak menuduh secara membabi buta, tapi penting bagi kita sebagai bangsa untuk waspada dan sadar akan dinamika ini. Persaingan antar negara adalah hal yang wajar. Setiap negara pasti ingin melindungi kepentingan nasionalnya. Yang terpenting adalah bagaimana kita di Indonesia meresponsnya. Kita harus semakin solid, fokus pada tujuan bersama, dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi-narasi negatif dari luar. Kunci utamanya adalah terus bekerja keras, memastikan semua proyek pembangunan berjalan sesuai rencana, menjaga stabilitas politik, dan terus memperbaiki iklim investasi. Jika kita bisa melakukan itu, maka gangguan dari pihak manapun tidak akan bisa membendung potensi raksasa Indonesia untuk menjadi kekuatan ekonomi baru
yang disegani di Asia dan dunia. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan analisis ini? Atau punya pandangan lain? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Mari kita berdiskusi secara sehat dan konstruktif. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus membahas isu-isu penting lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.